Seorang korban kekerasan seksual di Kota Semarang masih memperjuangkan kasusnya yang terkatung-katung di meja kepolisian selama 3 tahun terakhir. Korban melaporkan kasus ini sejak 22 November 2002 ke Polda Jateng. Namun hingga kini kasus ini belum ada kejelasan. Menurut pendamping korban, polisi telah melakukan gelar perkara sebanyak 3 kali. Namun kasus ini tak kunjung ada kejelasan. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Suwagio mengatakan pihaknya masih kesulitan menguak kasus ini ada peristiwa pidana atau tidak. Anggota LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, yang mana dari kasus pelecehan seksual fisik ini kami laporkan di Polda Jawa Tengah sejak November 2022, yang mana pada tahun itu adalah baru saja disahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, gitu ya, nomor 12 tahun 2022. Dan kasus ini kita laporkan dengan menggunakan ancaman yang ada di dalam pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Nah, kemudian kasus ini diterima oleh PPA Polda Jawa Tengah dan diproses oleh Polda Jawa Tengah sejak November 2022. Nah, kemudian diproses oleh Polda, gitu ya, korban sudah dimintain keterangan, kemudian saksi-saksi juga sudah dimintain keterangan, itu di Januari 2023, gitu ya. Kemudian dari beberapa proses yang sudah dilewati oleh korban, juga waktu itu dilakukan visum et psikiatrikum, ya, untuk melihat dampak psikis yang dialami oleh korban itu sudah dilakukan. Kemudian juga ahli, gitu ya, beberapa ahli sudah dihadirkan dalam kasus ini, bahkan bisa dihitung puluhan ahli yang dimintain keterangan dalam kasus pelecehan seksual fisik ini, gitu ya. Selain itu penyidik, gitu ya, Polda Jawa Tengah itu sudah melakukan gelar perkara hingga 2 kali di Polda Jawa Tengah. Kemudian karena memang kasus ini pelakunya bisa dikatakan orang yang punya dia orang yang seharusnya itu melindungi anak, gitu ya, karena dia bekerja di LPAI, tapi menjadi pelaku, dia akhirnya korban dan pendamping itu meminta Bareskrim, gitu ya, Bareskrim Mabes Polri untuk mengasistensi kasus ini, gitu ya, sehingga waktu gelar perkara yang kedua itu ada Kompolnas, kemudian ada Bareskrim, gitu ya, yang dari gelar perkara yang kedua itu ternyata masih harus melakukan gelar perkara lagi, gitu ya, karena rekomendasi dari gelar perkara yang ke-1 ke-2 itu ada beberapa yang harus dipenuhi oleh penyidik, gitu ya, sehingga di tahun 2024, gitu ya, itu masih dilakukan gelar perkara yang ketiga di Bareskrim Mabes Polri. Itu pun, gitu ya, kita pikir sudah ada kesimpulan yang memberikan kepastian hukum untuk korban, gitu ya. Karena kan berdasarkan Perkapolri nomor 6 tahun 2019 dan Perkapolri nomor 14 tahun 2012, gelar perkara itu seharusnya menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang dilaporkan oleh korban itu mengandung unsur tindak pidana atau tidak, gitu ya. Tapi sampai gelar perkara ketiga, gitu ya, kami itu, gitu ya, kasus ini tuh masih belum ada kejelasan dan kepastian hukum, gitu. Korban itu menunggu, gitu ya, menunggu ketidakpastian ini, gitu. Sehingga bagaimana kasus ini bisa kita dorong bersama-sama, gitu ya, dan meminta penyidik untuk segera memberikan kepastian ketika misalnya memang akan ada gelar perkara keempat, ya, kepastian tanggal dilakukannya gelar perkara keempat tersebut. Dan kami sangat berharap gelar perkara ini bisa memberikan kepastian yang baik untuk korban, ya. Kami juga sebenarnya mencari jawaban soal itu, gitu ya, Mas. Tapi ketika misalnya kita koordinasi, mereka memang
menjawabnya adalah mereka sedang melakukan proses penyelidikan gitu, sehingga akhirnya juga kita masih bertanya-tanya gitu ya, kenapa sampai selama ini proses penyelidikannya gitu. Kan kasusnya udah lama dan prosesnya masih jalan di tempat lah ya. Nah, itu Iya. kondisi korban gimana? Nah, kalau kondisi korban saya rasa masih ini ya, beban psikis gitu ya, karena memang di awal itu kita dampingin dia untuk pemeriksaan pemulihan lah ya, untuk mengakses layanan psikis di rumah sakit gitu ya, dan memang waktu kita periksa itu kita antar untuk akses layanan tersebut, dokter itu memberikan intervensi obat gitu ya, untuk membuat korban tenang atau untuk membuat korban jadi lebih baik gitu, ada intervensi obat. Oke.